Ya, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara bekerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya kembali ke Kiai. Tadi di akhir segmen pertama kita berbincang soal pilihan Kiai ke abon lele. Mesti ada alasannya, Kiai. Kenapa kok yang dipilih abon? Ya, terima kasih sebelumnya. Sebelum kita memilih, kita sudah mengadakan pelatihan dengan tim BLK. Balai Latihan Kerja di Kabupaten Mojokerto. Waktu itu kita panggil para gawaning, bunyai, kita latih juga di Baitus Surur. Nah, ternyata saya lihat dari naga dan sebagainya, karena waktu itu latihannya adalah bagaimana menciptakan produk dari lele. Nah, akhirnya saya lirik, yang terbanyak itu adalah abon. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa produk semuanya. Cuma karena mekanisasi, mohon maaf keterbatasan, akhirnya saya harus ambil satu fokus, yaitu abon. Udah fokus ini dulu. Sebenarnya kecap lele sudah kita buat. Dan saat ini kita tidak membuang lele itu, hampir dikatakan manusia rakus ya kita. Karena apa? Daging lele kita buat, abon lele yang merah itu itu daging. Ini dari daging. Abon lele yang bahan bakunya adalah daging murni. Daging murni. Iya. Oke. Kemudian yang hijau itu adalah duri lelenya. Kalau yang hijau duri. Iya. Coba kita lihat pemirsa. Ini duri abon lele. duri lele. Kemudian kepalanya kita buat kecap lele. Kepalanya kecap lele. Kita sudah produksi hampir 400 botol. Kemudian setelah itu banyak permintaan. Kita angkat tangan ya. Karena terus terang kita tidak mampu karena tidak ada mekanisasi. Baik, dan ini pemirsa adalah contoh abon lele yang berbahan dasarnya adalah daging lele. Nampaknya bisa kita coba ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Alhamdulillah. Dan rasanya memang lele banget, tetapi memang tidak ada amisnya, tidak ada sesuatu yang mengganggu selera saya kira. Ini ada rahasianya sampai seperti ini. Sebenarnya rahasianya sama. Kalau produk itu dirawat dengan baik, pasti menghasilkan yang terbaik. Dan ini tidak bisa tahan lama, Pak Yai. Kita jatah maksimal hanya 4 bulan. Oke. Jadi tidak ada pengawetnya? Tidak ada pengawet sama sekali. Karena terus terang keluarga ini sama sekali tidak suka micin dan sebagainya. Dan oleh karena itu kemarin ada yang nyarankan, tapi akhirnya kita sepakat kita harus mengambil satu titik. Dan saya bersyukur dengan tim Mopop, akhirnya kita diarahkan menjadi punya haki izinnya, kemudian PIRT sudah, dan alhamdulillah kemarin dari Jatim Fair kita pun juga sudah menyelesaikan halalnya. Ya, jadi PIRT pemirsa sudah ada PIRT-nya, kemudian juga sudah halal karena kemarin sudah disertifikasi oleh MUI, dan yang paling penting ini pemirsa, ada logo OPOP-nya. Abon Yukaji ini bisa didapatkan di marketplace OPOP Mart yang ada di Play Store. Jadi pemirsa sahabat OPOP yang belum punya aplikasi OPOP Mart, segera download. Kunjungi Google Play Store, ketik OPOP Mart, install, dan dapatkan Yukaji abon lele, makanan sehat dan bergizi. Baik, Kiai tentunya dalam proses produksi dan juga proses pemasaran tidak sendirian. Kiai dibantu oleh pengelola ekonomi pondok pesantren. Tadi saya sebutkan Ustadz Akhirul Ikhwan Sarjana Ekonomi. Saya ke beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kebanyakan lele atau gimana nih? Kelihatannya subur sekali ini. Ustadz mendampingi Yai dalam mengelola bisnis ini sejak kapan? Mulai dari tahun 2019. 2019 mulai aktif. Dan aktivitas sehari-hari ngapain Ustadz? Ya untuk kasih makan ikan lele, perawatan-perawatan di kolam, sampai kita menemukan adanya produk unggulan kita yaitu abon lele. Ya. Dan tentunya dalam proses produksi Ustadz dibantu sama beberapa tenaga kerja. Iya. Ada sudah berapa tenaga kerja Ustadz? Insya Allah kalau tenaga kerja kita kan para asatid yang ada gitu loh, kemungkinan sampai
20 orang. 20 orang ya, dan itu ikut semua di dalam budidaya lele. Untuk proses produksinya, apakah sudah menggunakan mesin atau manual atau bagaimana, Ustaz? Untuk filet, pemisahan antara daging dan duri itu masih manual. Masih manual. Ya. Kemudian untuk penggorengan sama jadinya abon itu sudah ada petugas sama mesin. Mesin ya. Untuk kemasan sendiri sudah menggunakan mesin. Dan tentunya tidak ada kesulitan yang berarti ya. Iya. Atau Ustadz sendiri pernah merasakan gagal produk atau gimana, Ustadz? Bisa diceritakan? Kalau masalah gagal produk itu juga sih sering, dari awal-awal kita sering gagal produk gitu loh. Karena kita pertama juga pakai minyak itu juga kita ganti pakai minyak ini kan gitu. Sampai akhirnya kita menemukan tekstur abon yang baik. Dan penjualan dari abon itu sendiri sekarang sudah sampai ke mana saja, Ustaz? Paling kita masih penjualan online, dibantu sama teman-teman juga. Itu sampai dari Jakarta, Surabaya, keluar kota juga. Sementara ini masih banyak lah pesanan-pesanan itu. Ada berapa kolam sekarang yang dipunya? Kalau kita sekarang punya 10 kolam. 10 kolam. Satu kolam bisa berisi maksimal berapa? 15.000 ekor lele. Dalam satu kolam dikalikan 150.000 ekor lele setiap. Itu bergantian masa tanamnya atau masa budidayanya, sebar bibitnya itu, atau bersamaan, Ustaz? Kadang ada yang bersamaan, 3 kolam yang sama gitu, terus nanti kita 2 bulan lagi kita tebar lagi. Oh gitu. Kan gitu. Jadi tidak bersamaan 10-10-nya ya. Sehingga proses produksi selalu ada. Selalu siap. Hampir setiap hari atau bagaimana, Ustaz, untuk proses dari lele menjadi abonnya ini? Setiap hari kita memproses itu karena kita harus memisahkan antara daging dan durinya dulu. Baru kita masak sendiri-sendiri nantinya. Dan diproses menjadi abon menggunakan mesin ya. Masih ada hambatan saat ini yang dirasakan? Yang dirasakan saat ini sih hambatannya cuma kendala dari mesin. Mesin kita cuma bisa menampung 20 kilo. Nggak bisa lebih. Padahal order sudah mulai banyak. Iya. Idealnya berapa kapasitas mesinnya, Ustadz? Kalau bisa sih memang bisa ditambah mungkin sampai 50 kilo, kan kita lebih enak kan gitu untuk mengejar pesanan-pesanan yang ada di luar kan gitu. Ya, baik. Ini menarik, Yai. Dari Ustadz Akhirul Ikhwan sudah menyampaikan bahwa kendalanya saat ini mesin. Ketika mesin artinya butuh pembiayaan, butuh permodalan, butuh investor dan seterusnya. Nah, pengembangan Baitus Surur sendiri di Abon Yukaji ini seperti apa, Kiai, ke depan agar bisa lebih berdaya secara ekonomi? Kalau yang saya inginkan, nanti ke depan kita bisa merangkul pesantren-pesantren di sekitar kita, atau pesantren di bawah naungan OPOP sekalipun kita siap bersinergi. Mereka kita ajari produk dengan SOP yang kita berikan, sehingga produk dimanapun labelnya adalah Yukaji. Itu yang kita inginkan. Sehingga kalau pondok ini menyatu, insya Allah satu titik terang akan ketemu. Baik. Ini yang saya inginkan. Tapi yang kedua, Pak Gofir, ini sebenarnya saya pinginnya pasar yang harus segera kita buka bersama. Karena saya yakin sekian pesantren di Kabupaten Mojokerto aja ada 200 pesantren. Kabupaten yang lain kalau saya hitung di Jawa Timur hampir 8.000. Nah ini kalau bersinergi antar produk pesantren, saya yakin melalui OPOP ini bisa semuanya. Baik. Lebih-lebih di dalamnya ada ibu yang mengomandani OPOP ini. Baik. Nah, Yai, kendala mesin ini harus segera terselesaikan. OPOP hadir bukan hanya memberikan pelatihan dan pendampingan, tetapi juga permodalan. Sudahkah Kiai melakukan upaya-upaya untuk mengakses permodalan itu ke OPOP? Sudah, Pak Yai. Insya Allah besok kita dipertemukan dengan tim OPOP di Malang. Mudah-mudahan kita juga salah satunya mendapat pendampingan pendanaan itu untuk pengembangan program abon ini. Karena terus terang memang sebelum itu, karena memang niat kita bersama tujuannya produksi ini adalah memang untuk mengangkat ekonomi pesantren, sehingga terus terang kita juga sedang ambil perbankan. Dan itu tidak main-main, mulai dari 18 sampai sekarang kita pun masih berkaitan dengan perbankan. Dan kalau tidak salah, ingat saya sudah mengambil hampir 300 juta. Artinya Baitus Surur dalam pengembangan bisnisnya tidak hanya
bergantung kepada pemerintah dengan dana hibahnya, tetapi juga sudah mulai mengakses kerjasama dengan perbankan. Dan ini menguntungkan ya? Sangat sekali menguntungkan. Dan alhamdulillah hari ini saya juga sudah bisa merangkul Bank Syariah. Setelah revitalisasi dengan teman-teman, insya Allah dapat jatah 50 juta per pesantren tanpa anggunan. Tanpa anggunan. Iya. Dengan salah satu bank syariah. Dengan salah satu bank syariah. Tapi insya Allah kalau saat ini namanya udah bank syariah semua. Bank Syariah Indonesia. Iya. Nah, Kiai, di dalam proses mengajukan pembiayaan ke perbankan, ini tentu tidak semua pesantren berani. Rata-rata pesantren bergantung kepada pemerintah dengan dana hibahnya. OPOP juga salah satu programnya menyalurkan permodalan, penguatan modal untuk pondok pesantren. Lantas Kiai memutuskan untuk berhubungan dengan perbankan. Ini siapa yang memberi penguatan ini Kiai? Sehingga ya sudah kami dengan bank juga kerjasama. Monggo Kiai. Iya. Sebenarnya ini adalah keluarga besar kita sendiri. Kakak saya sendiri selaku orang tua saya juga. Kalau kamu tidak mengawali kapan lagi? Nah, akhirnya itulah saya berani. Harus berani. Karena pakai jaminan ya? Ya terus terang pakai jaminan. Cuma waktu itu mohon maaf Pak Yai. Ini cerita aja ya sedikit. Ambil 5 juta di bank itu sulit waktu itu. Awalnya. Karena apa? Saya harus ditanya dulu. Mana slip gajinya dan sebagainya, kebingungan kita. Nggak ada gaji. Nah, kita nggak punya gaji. Gitu. Nah, tapi akhirnya waktu itu pelan-pelan ternyata ditolong oleh Allah. Dipertemukan dengan tim Astra itu. Baik, menarik sekali nih Kiai, kisah awal Kiai berhubungan dengan dunia perbankan yang memang tidak mudah, maka banyak pesantren yang tidak bankable. Betul. Nah, kisah ini perlu kita lanjutkan Kiai, tapi tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa dan Sobat Opop di manapun Anda berada, jangan kemana-mana, saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.